Adik-adik, coba kalian perhatikan bawang merah di samping. Kalau kita kupas, kita akan melihat bagian dari bawang merah tersebut. Ternyata bawang merah tersusun atas berbagai macam jaringan, kemudian jaringan tersusun dari sel-sel yang hanya dapat kita lihat dengan menggunakan mikroskop, karena ukurannya yang sangat kecil. Demikian juga dengan tubuh kita yang tersusun dari kumpulan sel-sel. Di dalam sel ada lagi loh bagian-bagian yang disebut organel. Nah, untuk memahami organel-organel penyusun sel, yuk simak terus video berikut ini. Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam pembelajaran biologi kelas 11 bersama Kakak Irma Lismayani. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organel-organel sel. Tujuan pembelajaran kita yaitu mengidentifikasi berbagai organel yang menyusun sebuah sel, kemudian memahami struktur dan fungsi organel-organel sel. Sebagai unit struktural terkecil dan kesatuan fungsional kehidupan, sel memiliki organel-organel sel yang melaksanakan fungsi-fungsi tertentu. Yuk kita bahas satu persatu organel tersebut. Organel yang pertama akan kita bahas adalah membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma yang bersifat semi-permeable. Artinya, membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati adalah air, zat yang larut dalam lemak, dan ion tertentu. Membran sel berfungsi sebagai pelindung sel dan pengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Selanjutnya, inti sel. Inti sel atau nukleus biasanya berbentuk oval atau bulat yang berada di tengah-tengah sel. Di dalam inti sel terdapat nukleolus dan benang kromosom. Cairan ini tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA. Inti sel atau nukleus diselubungi membran luar dan dalam yang terdiri atas nukleoplasma dan kromosom. Nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur kegiatan sel. Organel selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma yaitu struktur benang-benang yang bermuara di inti sel atau nukleus. Ada dua jenis RE, yaitu RE granuler, yaitu RE kasar, karena permukaannya ditempeli oleh banyak ribosom, dan RE agranuler atau RE halus, karena tidak memiliki ribosom pada permukaannya. Retikulum endoplasma berfungsi menyusun dan menyalurkan zat-zat ke dalam sel, atau alat transportasi zat-zat dalam sel. Fungsi RE kasar adalah mengumpulkan protein dari dan ke membran sel, sedangkan fungsi RE halus adalah untuk mensintesis lipid, glikogen atau gula otot, kolesterol, dan gliserida. Selanjutnya, ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran bulat yang melekat sepanjang retikulum endoplasma. Ada pula yang hidup soliter atau hidup sendiri terpisah, yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi sebagai tempat untuk sintesis protein. Selanjutnya, badan Golgi. Badan Golgi merupakan kumpulan ruang, gelembung kecil, dan kantong kecil yang bertumpuk-tumpuk. Pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran atau sekresi protein dan lendir, maka disebut organel sekresi. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria memiliki membran dalam dan luar yang berbentuk seperti cerutu dan berlekuk-lekuk atau krista. Di dalam mitokondria berlangsung proses respirasi untuk menghasilkan energi.
Mitokondria berfungsi sebagai penghasil energi sehingga diberi julukan the powerhouse. Selanjutnya, lisosom. Lisosom merupakan kantung kecil yang bermembran tunggal yang mengandung enzim pencernaan. Lisosom berfungsi mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing yang masuk ke dalam sel, serta penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Organel selanjutnya adalah vakuola. Vakuola adalah ruangan yang terdapat di dalam sel. Pada sel tumbuhan yang sudah tua, vakuola tampak berukuran besar yang berisi cadangan makanan dan pigmen. Pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Vakuola mengandung garam organik, glikosida, butir pati, dan enzim. Organel selanjutnya, plastida. Plastida merupakan badan bermembran rangkap yang mengandung membran tertentu. Plastida mengandung pigmen hijau atau klorofil disebut kloroplas. Sedangkan yang berisi amilum disebut amiloplas. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 jenis plastida, yaitu leukoplas, kloroplas, dan kromoplas. Leukoplas adalah plastida berwarna putih, kloroplas yaitu plastida yang memiliki pigmen warna hijau, dan kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen seperti karotin kuning, pikodanin biru, pikosantin coklat, dan pikoeritrin merah. Adik-adik, organel terakhir yang akan kita bahas adalah sentrosom. Sentrosom adalah struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Organel ini hanya terdapat pada sel hewan yang berfungsi aktif dalam pembelahan sel. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini tentang organel sel. Dari penjelasan yang sudah kakak sampaikan, sekarang kalian bisa tahu struktur dan fungsi organel pada sel. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.